Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahasa dan pembelajar bahasa dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya, Wawan Julian, dalam channel pembelajaran bahasa Indonesia. Video pembelajaran kali ini, saya masih membahas tentang teks persuasi. Tentunya dalam kehidupan kita, banyak sekali persuasi-persuasi yang mempengaruhi hidup kita. Ketika kita menyusun sebuah teks, tentunya kita perlu memperhatikan struktur teks tersebut. Sebuah teks persuasi juga memerlukan sebuah susunan yang sistematis sehingga isi yang terdapat di dalam teks persuasi dapat tersampaikan dengan baik. Bagaimana struktur teks persuasi ini? Silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Halo sahabat bahasa dan pembelajar bahasa dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya, Wawan Julian, dalam channel pembelajaran bahasa Indonesia. Video pembelajaran kali ini kita akan menelaah struktur teks persuasi. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah menyimak video pembelajaran ini adalah kalian dapat menelaah struktur teks persuasi sebagai berikut. 1. Pengenalan isu. 2. Rangkaian argumen. 3. Pernyataan ajakan. Dan 4. Penegasan kembali dalam teks persuasi. Waluyo berpendapat bahwa teks persuasi merupakan ragam teks yang berisi pendapat terhadap suatu permasalahan aktual yang disertai argumen dan data untuk mendukung pendapat dengan tujuan mengarahkan pikiran pembaca atau pendengar sehingga mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Pendapat tersebut mengutarakan beberapa hal penting dalam penyusunan teks persuasi, yaitu 1. Permasalahan aktual. 2. Pendapat atau argumen. 3. Data. Dan 4. Ajakan atau bujukan. Mulyadi mengungkapkan jika struktur teks persuasi itu terdiri dari 1. Pengenalan isu. 2. Rangkaian argumen. 3. Pernyataan ajakan. Dan 4. Penegasan kembali atau penutup. Berikut penjelasannya. A. Pengenalan isu, yakni berupa pengantar mengenai masalah yang akan dibicarakan. B. Rangkaian argumen, yakni rangkaian pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dipermasalahkan. Rangkaian argumen diperkuat dengan penyajian fakta. Fakta merupakan sesuatu hal yang benar-benar terjadi atau nyata. C. Pernyataan ajakan, yakni inti dari teks persuasi berupa anjuran kepada pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. D. Penegasan kembali, berupa simpulan dan rangkuman yang biasanya ditandai oleh ungkapan seperti demikianlah, jadi, oleh karena itu. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Bersosial media secara bijak. Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab berarti membatasi penggunaannya supaya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Kita juga harus pandai-pandai menyaring informasi. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari risiko gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Paragraf ini merupakan bagian pengenalan isu
karena membahas isu permasalahan tentang menggunakan sosial media secara bijak dan bertanggung jawab. Survei oleh Global Web Index tahun 2016 menunjukkan rata-rata orang menghabiskan waktu 2 jam setiap hari hanya untuk membuka media sosial. Pengguna media sosial terbanyak adalah dari kalangan remaja. Motif utama mengapa lebih senang bermedia sosial adalah mencari teman, hiburan, dan eksistensi. Padahal terlalu banyak menggunakan media sosial tidak baik untuk kesehatan serta meningkatkan resiko cyberbullying. Paragraf ini merupakan bagian rangkaian argumen karena disertai data hasil survei yang menunjukkan waktu rata-rata orang dalam menggunakan media sosial. Seorang psikoterapis dari California School of Professional Psychology, Philip Kuzman, menganjurkan supaya kita membatasi penggunaan media sosial setengah jam hingga 1 jam per harinya. Ingat, bukan berarti dilarang menggunakan media sosial sama sekali. Media sosial juga bisa memberikan berbagai manfaat, seperti menjaga tali silaturahmi. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa pilihlah teman yang baik dalam bermedia sosial serta pertimbangkanlah setiap segala hal yang hendak kita bagikan ke media sosial. Paragraf ini merupakan bagian pernyataan ajakan karena berisi ajakan untuk membatasi penggunaan media sosial. Oleh karena itu, kunci dari penggunaan media sosial adalah wajar dan keseimbangan. Wajar maksudnya adalah menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Sementara keseimbangan maksudnya jangan sampai media sosial mengganggu produktivitas dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf ini merupakan bagian penegasan ulang untuk menggunakan media sosial dengan wajar dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Nah, setelah memerhatikan struktur teks persuasi tersebut, silahkan kalian selesaikan umpan balik kegiatan belajar berikut sebagai kegiatan belajar mandiri kalian di rumah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Cermatilah teks berikut. Belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu berdoalah sebelum belajar dengan niat tulus akan belajar sungguh-sungguh. Pusatkan pikiran ketika belajar. Ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Bisa dengan nonton televisi minimal 10 menit, berdiri, duduk rileks, berjalan mengelilingi ruangan, atau juga menggerak-gerakkan badan. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Alasan yang tepat untuk menyatakan bahwa kutipan tersebut termasuk dalam bagian pernyataan ajakan adalah: A. Menerangkan tentang pentingnya belajar dengan tenang. B. Meyakinkan pembaca tentang manfaat belajar dengan tenang. C. Istirahat sejenak dapat menghilangkan kejenuhan saat belajar. D. Mengajak memusatkan pikiran dan berniat sungguh-sungguh saat belajar. E. Mengajak untuk menenangkan otak saat belajar.
Dilihat dari isinya, teks tersebut menyampaikan bujukan-bujukan. Hal itu tampak pada penggunaan kata-kata berikut. Berilah tanda centang pada kolom ya jika kata tersebut merupakan kata penunjuk ajakan, dan centang pada kolom tidak jika kata tersebut bukan termasuk kata penunjuk ajakan. Tiga, cermatilah kutipan teks berikut. Pasien yang berobat dan dirawat inap di rumah sakit daya tidak dilayani dengan ramah. Dokter yang seharusnya rutin memeriksa kondisi pasien sering tidak tepat waktu. Para perawat yang merawat pasien tidak berwajah ramah, sehingga banyak pasien yang berpindah ke rumah sakit lain. Oleh karena itulah, pasien yang akan masuk ke rumah sakit daya hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Berdasarkan teks persuasi tersebut, berikan telaah struktur teksnya dan berikan alasan atau penjelasannya. 4. Cermati kembali kutipan teks nomor 3 pada kalimat bagian akhir. Oleh karena itulah, pasien yang akan masuk ke rumah sakit daya hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Pernyataan tersebut dapat saja merugikan atau bahkan menyinggung pemilik rumah sakit daya. Buatlah sebuah kalimat yang dapat menggantikannya dengan lebih baik dan santun. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga semakin menambah wawasan dan kemampuan literasi kalian. Jangan lupa untuk dukung channel pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan cara subscribe, like, dan share video pembelajaran ini kepada teman-teman kalian, agar kita dapat belajar bersama tentang materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya di channel pembelajaran bahasa Indonesia Wawan Julian.